Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, kemudian coach, dan coachee. Sebagai observer yaitu saya sendiri, Yeti Herawati, kemudian sebagai coach sebelah kiri saya yaitu Bapak Irfan Razak, kemudian sebelah kanan saya sebagai coachee yaitu Bapak Sucipto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Irfan. Gimana kabarnya untuk hari ini? Aduh, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Baik Bapak, sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh, mangga. Nah, pertama, mari kita diskusikan rubrik penilaian dari coaching ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Dan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Kemudian pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama presence atau kehadiran penuh. Karena kita akan berhadapan dengan coachee, jadi kita harus bersedia hadir sepenuhnya dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, mendengarkan aktif ya apa yang dikeluhkan oleh coachee. Yang kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee terkait dengan seluruh permasalahannya agar ditemukan ide-ide baru, terus pemecahan masalahnya seperti apa nantinya. Baik Bapak, dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Iya, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik mungkin pada bagian mendengarkan aktif ya. Karena terkadang ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, mendengarkan percakapan, ada yang lain yang terdengar, kadang kita suka terpengaruh oleh hal tersebut. Nah, hal itu yang ingin saya kembangkan, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachee nanti, sehingga berbagai macam permasalahannya itu bisa ditemukan solusinya. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa? Yang saya inginkan itu indikatornya si coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan ide-ide baru, sehingga berbagai macam hal permasalahan yang sedang dihadapi itu bisa diselesaikan dan bisa dihadapi olehnya. Seperti itu. Baik Bapak, demikian untuk kegiatan praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap coachee sebaik mungkin. Dan sementara saya akan mengamati jalannya proses coaching kali ini. Serta nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak ya. Oke, siap Bu, terima kasih. Baik Bapak, sama-sama. Baik, selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Pak Cipto. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ini Pak, kira-kira Bapak ada waktu nggak? Insya Allah Pak, ada waktu. Kebetulan hari ini jam mengajar saya agak luang, jadi silakan kalau Pak Cipto pada kesempatan hari ini mau berdiskusi gitu ya dengan saya. Mungkin ada masalah apa Pak Cipto? Jadi gini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya. Memang saya memiliki tujuan untuk berdiskusi dengan Bapak gitu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Jadi gini Pak, saya itu mengalami kesulitan gitu dalam memilih media pembelajaran yang efektif gitu, khususnya dalam mengajar bahasa Indonesia gitu. Jadi saya itu sering bingung gitu, media apa sih yang paling tepat gitu untuk materi pembelajaran yang sedang saya ajarkan gitu Pak. Memang saya mengerti hal itu Pak. Permasalahan itu mungkin bukan hanya dari Bapak saja ya, tapi permasalahan semua guru. Karena
dalam memilih media pembelajaran yang tepat ini bisa menjadi sebuah tantangan ya, tantangan bagi guru, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, sekalipun guru BK gitu ya. Nah, bisakah Bapak menceritakan secara detail gitu ya, secara detail seperti apa sih kesulitan yang Bapak alami? Iya Pak, gini Pak, misalnya saat mengajar materi tentang cerita fiksi ya Pak, jadi saya pernah mencoba tuh menggunakan drama, tapi ternyata banyak siswa yang malu dan tidak mau tampil gitu Pak. Jadi saya bingung apakah drama itu media yang tepat atau enggak untuk materi itu gitu. Benar sekali. Baiklah, nah sebelum kita membahas ke media pembelajaran nih ya, ke inti yang Pak Cipto tanyakan, mari kita identifikasi dulu tujuan pembelajaran ya, yang ingin Bapak capai terhadap materi teks cerita fiksi itu sendiri. Nah, apa sih yang ingin siswa pelajari dari materi tersebut? Jadi saya itu tujuan pembelajarannya ya Pak, tujuan pembelajaran itu siswa itu memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi gitu. Jadi yang pertama itu seperti tema, tokoh, kemudian alur, latar, amanat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu. Nah, dan saya juga ingin mereka itu bisa menganalisis teks cerita fiksi dengan kritis juga gitu. Iya, bagus. Nah, memang dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita juga bisa memilih media pembelajaran yang lebih tepat. Nah, coba menurut Bapak nih, apa saja sih karakteristik media pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira apa saja? Kalau menurut saya sih media pembelajaran yang efektif itu pertama harus menarik, kemudian juga harus mudah dipahami dan juga membantu siswa untuk belajar secara aktif Pak. Tepat sekali. Dan yang media pembelajaran tersebut yang paling penting harus sesuai juga dengan gaya belajar dari siswa. Nah, ada beberapa tipe gaya belajar kan ya, mungkin Pak Cipto juga sudah tahu. Siswa itu ada yang gaya belajarnya memang visual, terus ada juga yang auditori, ada juga yang kinestetik gitu. Nah, apakah Pak Cipto sudah pernah mencoba mengidentifikasi gaya belajar peserta didik atau belum? Belum sih Pak. Belum. Jadi saya juga belum pernah melakukan itu sih. Nah, itu mungkin menjadi menjadi salah satu langkah awal ya Pak Cipto, menjadi salah satu langkah awal untuk memilih media pembelajaran yang tepat, karena Pak Cipto nantinya bisa menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Karena kan Pak Cipto sebelumnya harus mengidentifikasi dulu tuh ya, gaya belajar peserta didiknya ada yang visual, audiovisual atau kinestetik. Nah, nanti gaya belajarnya setelah diketahui, nah baru Pak Cipto bisa menentukan seperti itu. Baik Pak, insya Allah akan saya coba itu ya. Oh iya, jangan lupa juga ya, Pak Cipto itu harus mempertimbangkan faktor lain. Nah, selain faktor gaya belajar seperti usia, terus tingkat perkembangan siswanya, kematangan siswa di kelasnya seperti apa, serta yang paling penting adalah ketersediaan sumber belajar di sekolah. Seperti itu, karena biar bagaimanapun juga ketika kita sudah mengolah gaya belajar siswa sudah terkelompokkan nih umpamanya, tetapi ketika sarana dan prasarana di sekolahnya tidak memadai, kan kita juga nanti bingung menentukan media pembelajarannya seperti itu. Betul sih Pak. Jadi juga saya sering merasa terkendala juga gitu. Salah satunya dengan sumber daya yang ada di sekolah. Seperti itu aja Pak, sangat wajar ya, karena di setiap sekolah tentu kan proyektor juga, umpamanya Bapak mau menayangkan audio visual nih dalam bentuk video, dalam bentuk film dan lain sebagainya sebagai media belajar. Tetapi karena di sekolah tersebut sarana dan prasarananya nggak ada, jadi kan tidak bisa tersampaikan. Nah, terus perlu diingat juga bahwa media pembelajaran yang efektif itu tidak harus selalu mahal dan rumit, ya. Bapak juga bisa menggunakan berbagai bahan, mungkin yang sederhana lah yang ada di sekitar gitu ya, seperti Bapak ajak siswanya ke perpustakaan, nanti kan ada buku, ada majalah, ada koran, atau kalau seumpamanya Bapak melihat karena sarana dan prasarana di perpustakaannya juga tidak memadai, siswa juga kan sekarang sudah punya HP sendiri-sendiri, ya, bisalah Bapak cari dari internet. Cuman
hanya saja kalau bisa jangan dibebaskan gitu ya mencarinya, tapi Bapak spesifikkan, oh tolong cari nih media pembelajaran umpamanya di halaman HTTP ini gitu. Jadi nanti si siswanya spesifik, jadi tidak mencari kemana-mana seperti itu. Itu belum terpikirkan juga sih Pak, luar biasa sekali. Siap Pak. Iya, karena memang banyak media pembelajaran yang sederhana yang bisa kita gunakan ya dalam mengajar bahasa Indonesia. Bapak bisa mencari inspirasi lah dari internet. Sekarang kan ditambah lagi ada PMM, platform Merdeka Mengajar, atau Bapak juga bisa mengikuti itu pelatihan-pelatihan gitu ya secara daring tentang pembuatan media pembelajaran. Baik, insya Allah habis ini saya akan coba-coba cari informasi tentang itu ya Pak. Iya, bagus. Dan jangan lupa pula Bapak itu harus selalu mengevaluasi ya efektivitas media pembelajaran itu. Ya jangan sampai Bapak tayangkan media pembelajarannya tanpa mengetahui apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak. Nah, Bapak juga mengamati reaksi ya dan antusiasme siswa saat belajar dengan media tersebut. Jangan sampai siswanya kayak yang malah ngantuk, nundutan gitu ya. Bapak tetap aja menggunakan media tersebut. Nah, itu juga harus tetap dievaluasi dalam penggunaan medianya. Nanti juga itu akan saya perhatikan juga Pak. Oke, bagus. Nah, apa ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan mungkin? Untuk sementara sih cukup Pak. Oke. Untuk sementara cukup. Baiklah, jika mungkin Bapak ke depan gitu masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, ya jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke, Pak Cipto, senang hari ini saya bisa membantu, bisa berdiskusi. Mungkin ini juga menjadi masukan buat saya bagi diri saya sendiri ya dalam memilih media pembelajaran juga gitu ya. Jadi percakapan dua arah ini bisa menambah nilai plus lah bagi Pak Cipto ataupun bagi diri saya sendiri. Mungkin cukup ya Pak Cipto masalahnya? Sepertinya cukup Pak. Untuk masalah yang saya hadapi sih sepertinya itu gitu. Jadi apa yang Bapak sampaikan memang benar gitu. Jadi belum pernah saya laksanakan gitu. Iya. Dan dengan adanya percakapan ini, diskusi kita kali ini, akhirnya saya juga menemukan jadi dari akar permasalahannya itu di mana dan seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Oke. Baiklah Pak Cipto, saya senang bisa membantu Pak Cipto pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Pak Cipto bisa menemukan solusi ya atas permasalahan yang Pak Cipto alami. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, analisis dulu gaya belajarnya, terus selalu dievaluasi penggunaan medianya. Mudah-mudahan pembelajaran tentang teks fiksi ini Pak Cipto bisa berjalan dengan lancar di kemudian hari. Siap. Sebelum dan setelahnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih Pak atas waktunya juga dan sharingnya juga. Iya, oke Pak Cipto. Sudah ada nih. Yuk, siap. Ayo kita kerjain. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Rolling. Baik Bapak, saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang telah Bapak laksanakan tadi. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Nah, setelah melakukan proses coaching dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Pertanyaan pertama adalah, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam proses coaching yang sudah tadi saya lakukan, pertanyaan yang saya sampaikan juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian juga saya menggali potensi dari coaching ini untuk menemukan atau mengenali potensi dalam memecahkan solusi permasalahan dan menghasilkan ide-ide baru dari permasalahan yang dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh coach itu sendiri. Baik Bapak, memang saya perhatikan tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan ya Pak ya. Sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau strategi apa yang harus dilakukan oleh coach, dan juga Bapak sudah berhasil untuk membuat coach berkomitmen
dan bertanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian selain itu, yang saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi, Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah melakukan present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang pertanyaan berikutnya, ada satu lagi apa ya? Oke, Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan lebih memahami alur kita agar lebih baik lagi, supaya proses coaching saya ke depan itu lebih baik lagi dan lebih bisa menggali berbagai potensi dari coaching dan juga menemukan ide-ide baru terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching sendiri. Baik, Bapak, luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur kita. Dan saya akhiri sampai di sini, semoga kedepannya Bapak semakin sukses dan diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.